Coba perhatikan perangkat yang sedang kamu pegang sekarang. Entah itu smartphone keluaran terbaru atau laptop di atas mejamu. Pernahkah kamu benar-benar memikirkan apa yang membuatnya hidup? Bukan layarnya yang jernih, bukan juga baterainya, tapi sebuah kotak kecil berukuran tak lebih besar dari ibu jarimu. Benda inilah yang memastikan karakter di gamemu bisa bergerak, video di YouTube-mu bisa berputar tanpa putus, dan roket SpaceX bisa mendarat kembali ke bumi dengan selamat. Benda ini adalah prosesor, atau otak dari segala mesin modern. Hari ini, kita punya prosesor super bertenaga, seperti Apple M3 di MacBook, Snapdragon 8 Gen 3 di HP Android andalanmu, atau Intel Core i9 yang gahar untuk bermain game. Kecepatan mereka menakutkan. Mereka bisa melakukan triliunan perhitungan matematika dalam waktu 1 detik. Tapi tahukah kamu, bagian yang paling gila dari benda ini? Bukan kemampuannya, melainkan ukurannya. Di dalam satu keping prosesor modern, terdapat puluhan miliar saklar mikroskopis yang disebut transistor. Jarak antar saklar ini cuma 3 nanometer. Untuk membayangkannya, cabutlah sehelai rambut dari kepalamu. Berapa ketebalan rambut itu? Sekitar 100.000 nanometer. Artinya, komponen di dalam HP-mu saat ini puluhan ribu kali lebih tipis dari sehelai rambut manusia. Wajar jika banyak orang awam berpikir, bagaimana mungkin manusia bisa membuat barang yang bahkan tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Lebih gilanya lagi, bahan dasar pembuat benda ajaib ini sangatlah sederhana. Pasir. Tepatnya, silikon yang diekstrak dari pasir biasa, dimurnikan, lalu dilelehkan menjadi kristal. Lalu bagaimana cara manusia memahat miliaran sirkuit di atas benda sekecil itu? Manusia tidak memakai alat pahat. Kita memakai cahaya. Lewat proses bernama fotolitografi, mesin seharga triliunan rupiah menembakkan sinar laser ultraviolet untuk mencetak pola super kecil ke atas lempengan silikon. Ini adalah proses pembuatan paling rumit dan paling presisi sepanjang sejarah umat manusia. Tapi, keajaiban ini tidak turun begitu saja dari langit. Puluhan tahun yang lalu, ide tentang otak buatan yang muat di telapak tangan adalah fiksi ilmiah belaka. Di tahun 1960-an, komputer itu raksasa. Bentuknya sebesar lemari es, harganya miliaran, dan butuh ruangan khusus ber-AC agar tidak meledak kepanasan. Sampai akhirnya, di tahun 1969, sebuah tantangan datang dari Jepang. Perusahaan bernama Busicom ingin membuat sebuah kalkulator elektronik meja. Mereka datang ke Amerika, menemui sebuah perusahaan startup kecil yang saat itu belum terkenal. Nama perusahaan itu adalah Intel. Busicom membawa blueprint yang sangat rumit. Mereka meminta Intel membuatkan 12 chip atau kepingan yang berbeda. Satu chip untuk tombol, satu chip untuk layar, satu chip untuk menghitung, dan seterusnya. Bagi Marcian Ted Hoff, salah satu insinyur di Intel, rencana ini terlalu bodoh dan mahal. Ted Hoff duduk dan berpikir, bagaimana jika fungsi dari 12 kepingan yang berbeda itu kita paksa masuk ke dalam satu keping saja? Satu otak universal yang bisa diprogram untuk melakukan apa saja. Teman-temannya menganggap itu mustahil. Teknologi saat itu belum sampai ke sana. Tapi bersama seorang desainer jenius asal Italia, Federico Fagin, dan insinyur Jepang Masatoshi Shima, mereka bekerja siang dan malam. Mereka menggambar sirkuit rumit itu secara manual dengan tangan. Dan di bulan November 1971, dunia berubah selamanya. Mereka merilis Intel 4004, prosesor komersial pertama di dunia. Bentuknya sangat primitif, hanya memiliki 2300 transistor. Ukurannya raksasa untuk standar sekarang, yaitu 10.000 nanometer. Kecepatannya cuma 92.000 operasi per detik. Kalkulator di warung sayur hari ini mungkin lebih pintar dari prosesor pertama itu. Tapi Intel 4004 bukanlah tentang kecepatan. Dia adalah percikan api pertama. Dia membuktikan bahwa nyawa dari sebuah mesin bisa dimasukkan ke dalam sepotong silikon kecil. Dari mesin kalkulator Jepang itulah, lahirlah komputer pribadi, lalu internet, lalu smartphone, dan akhirnya AI yang kita kenal sekarang. Jadi, saat HP-mu nanti terasa panas karena terlalu lama dipakai main game, ingatlah, di dalam genggaman tanganmu ada puluhan miliar saklar tak kasat mata yang tercipta dari segenggam pasir
dan warisan dari kejeniusan di tahun 1971. Menurutmu, apakah di masa depan nanti, ukuran prosesor bisa lebih kecil dari 1 nanometer? Tulis pendapat gila kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Siaga Maya, dan sampai jumpa.